Keisha sangat yakin kalau kedua temannya hanya sedang bersembunyi atau mereka pergi meninggalkan desa. Mang Badru meminta bantuan beberapa orang untuk melakukan pencarian Karin dan Tasya di hutan. Namun Keisha memberitahu Bi Siti untuk tidak perlu khawatir karena Keisha yakin Karin dan Tasya hanya sedang bersembunyi. Namun Bi Siti mengatakan bahwa ia yakin kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan. Keisha sedikit kaget karena yang Bi Siti katakan adalah sebuah kebenaran. Memangnya apa yang terjadi kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan itu, Bi? Tanya Keisha. Keisha, belum waktunya Bibi bilang. Intinya mereka dalam bahaya. Atau mungkin mereka... Sudah, kita berdoa saja yang terbaik. Semoga mereka bisa ditemukan, ucap Bi Siti. Keisha disuruh Bi Siti untuk tetap di dalam rumahnya. Sampai sore tiba, belum ada kabar dari Karin dan Tasya. Tim yang dibentuk Mang Badru pun sudah kembali dari hutan dengan wajah yang lesu dan terlihat lelah. Keisha keluar dari rumahnya di mana masih banyak orang yang berkumpul. Tepat di sebelahnya ada seorang wanita yang sedang menangis ke suaminya. Wanita itu terlihat sedang hamil besar. Sekilas Keisha mendengar pembicaraan mereka. Semoga gak ada hal buruk yang terjadi. Semoga para iblis hutan itu tidak mengganggu kita, ucap wanita itu. Keisha mendekat ke arah wanita itu dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, wanita itu coba menjelaskannya pada Keisha. Kegelapan malam itu dikuasai oleh iblis yang menghuni hutan ini. Selama gerbang itu menutup, iblis tidak akan bisa masuk ke desa kami. Tapi jika gerbang terbuka, itu membuka jalan bagi para iblis untuk masuk ke desa kami dan membuat kekacauan, ucap wanita itu. Bukannya warga bisa menutup kembali gerbangnya, Bu, dan semua masalah selesai, ucap Keisha. Menutupnya, kita nggak tahu berapa banyak iblis yang masuk ke desa ini. Jika gerbang ditutup, iblis yang berhasil masuk juga akan terjebak di dalam dan akan lebih mudah membawa petaka untuk kami, ucap wanita itu. Tatapan wanita itu menjadi tajam. Perlahan ia mulai tertawa sangat keras. Warga desa teralihkan oleh tawa wanita itu. Wabah dari kegelapan akan datang menghancurkan kalian semua, teriak wanita itu. Warga desa berusaha menyadarkan wanita yang terlihat seperti kerasukan itu. Karena ketakutan, Keisha kembali ke rumahnya. Ia merasa sangat ingin pergi dari desa itu, namun bagaimana ia bisa pergi jika Karin dan Tasya belum ditemukan. Hingga sore hari, Keisha hanya berbaring di kasurnya. Para warga desa juga terlihat sedang berdoa tepat di depan gerbang. Keisha merasa bingung apa ia harus jujur tentang Tasya dan Karin dan memberitahukannya karena Keisha sangat yakin Tasya dan Karin yang membuka gerbang itu di malam hari saat mereka kabur. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Keisha pun membukanya, yang ternyata itu adalah Mang Badru. Keisha, Tasya dan Karin hilang. Kita nggak bisa nemuin mereka, ucap Mang Badru. Keisha merasa sangat beban karena menyembunyikan sebuah kebohongan. Pada akhirnya Keisha berusaha memberitahu Mang Badru apa yang terjadi sebelumnya pada Tasya dan Karin. Ia menceritakan ke Mang Badru kalau malam tadi Tasya dan Karin kembali ke rumah karena mereka ketakutan. Dan Keisha sangat yakin kalau merekalah yang membuka gerbang itu di malam hari. Mang Badru begitu kesal mendengar kebenaran itu. Mereka tidur di samping Keisha, Mang. Tapi pas bangun, mereka udah gak ada, ujar Keisha. Mamang tidak yakin mereka bisa diselamatkan.
Tapi semoga saja pikiran Mamang salah, ucap Mang Badru. Tapi Mang, apa mungkin sampai segitunya? Bukannya itu sedikit berlebihan, ucap Kesya. Mungkin buat kamu semuanya kelihatan mustahil dan berlebihan. Kamu lihat, wanita yang kerasukan tadi. Itu pertanda kalau iblis sudah ada di antara kita. Iblis dari hutan sudah masuk ke desa kita. Dan gak akan ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi, ucap Mang Badru. Kesya tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang Mang Badru katakan sangat menyeramkan. Walaupun Kesya masih meragukan hal itu, Kesya berpikir untuk kembali ke kota secepatnya. Namun ia harus menemukan Karin dan Tasya terlebih dahulu. Terus Mang, Tasya dan Karin kemana? Bisa saja mereka pulang ke kota tanpa sepengetahuan kita, ucap Kesya. Kesya, apa mungkin mereka tega meninggalkan kamu kalau misalkan mereka memang kembali ke kota? Doakan saja, semoga mereka bisa ditemukan, ucap Mang Badru. Mang Badru pamit untuk ikut berdoa bersama warga lainnya. Kesya diminta untuk tidak keluar rumah karena Mang Badru khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan. Di lain sisi, Kesya begitu kebingungan tentang keberadaan kedua temannya. Bagaimana bisa tenang? Suara doa dari warga di desa itu terdengar sepanjang hari, yang mana hal itu membuat Kesya semakin ketakutan. Saat hari sudah mulai gelap, gerbang mulai ditutup kembali. Kali ini ada beberapa orang yang berjaga di dekat gerbang. Tidak lama kemudian Bik Siti mengunjungi Kesya di rumahnya. Kesya, kalau kamu takut, kamu bisa ikut Bibi. Kita tidur di rumah nenek, ucap Bik Siti. Enggak usah Bi, Kesya di sini saja. Oh ya Bi, para warga sudah selesai berdoanya, tanya Kesya. Mereka bukan hanya berdoa Kesya, mereka juga memohon sepanjang hari agar hal buruk apapun yang masuk ke desa mau keluar dan tidak mengganggu. Itulah yang terjadi jika gerbang terbuka di malam hari, karena iblis sedang mengambil alih kegelapan, jawab Bik Siti. Tapi Bi, apa dengan melakukan hal itu, keberadaan hal buruk itu bisa pergi ninggalin desa ini? Tanya Kesya. Kita semua berharap Kesya. Warga desa gak akan pernah tahu apakah keburukan itu akan pergi atau tidak, ucap Bu Siti. Setelah Bik Siti pamit, Kesya berusaha untuk tidur. Ia tidak merasa begitu takut karena di luar rumah banyak orang yang berjaga. Kesya tidak bisa berhenti memikirkan Tasya dan Karin dan berharap kalau mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Saat akan memejamkan mata, tempat tidurnya tergoncang seperti ada gempa. Kesya terbangun dan memeriksa sekelilingnya, apa gempa baru saja terjadi. Namun kasur itu bergetar kembali. Kali ini Kesya sadar kalau getaran itu hanya terjadi di tempat tidurnya. Kesya turun dari tempat tidurnya, lalu sesuatu menarik kakinya ke kolong tempat tidurnya. Kesya berteriak sambil berpegangan pada salah satu kaki tempat tidurnya. Sesuatu terus menariknya hingga sangat kuat. Kesya terus berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Kesya, beberapa orang masuk untuk membantunya. Perlahan sesuatu yang menariknya ke kolong tempat tidur menghilang. Kamu gak apa-apa, ucap salah seorang yang membantu Kesya. Ada yang menarik kaki saya Pak, tolong, ucap Kesya. Para pemuda yang membantu Kesya terlihat terdiam melihat ke arah kaki Kesya. Saat Kesya melihat kakinya, banyak cakaran yang membuat kakinya penuh dengan darah. Sepertinya sesuatu yang menarik kakinya itu juga mencoba menyakiti Kesya.
Beberapa orang terus memeriksa di bawah tempat tidur Keisha, namun tidak ada apapun di sana. Keisha dibawa ke rumah neneknya Tasya. Karena khawatir akan ada hal buruk lagi jika Keisha dibiarkan sendirian. Sesampainya di rumah nenek, Bik Siti membantu membersihkan luka cakaran di kaki Keisha. Bik Siti sangat khawatir dan terlihat ketakutan. "Keisha, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bik Siti. "Iya Bi, Keisha gak apa-apa. Tapi Keisha bingung Bi, apa yang narik Keisha tadi?" ucap Keisha. "Keisha, Bibi semakin yakin iblis sudah masuk ke desa ini dan kita semua benar-benar dalam bahaya," ucap Bik Siti dengan air mata yang mengalir di pipinya. Warga desa semakin banyak bersiaga karena yakin apa yang terjadi pada Keisha hanya sebuah permulaan. Saat bermalam di rumah nenek, Keisha merasa sedikit tenang karena ada Bik Siti juga yang menemaninya. Belum sempat ia tidur, terdengar suara teriakan wanita yang sangat keras yang membuatnya terbangun. Bik Siti pun mendengar suara teriakan itu dan mencoba keluar untuk memeriksanya. Di luar rumah sangat ramai suara warga yang entah sedang membicarakan apa. Karena penasaran, Keisha coba bangun dan keluar untuk memeriksa. Ternyata suara teriakan itu berasal dari wanita hamil yang sempat berbicara dengan Keisha sebelumnya. Wanita itu terlihat memukul-mukul perutnya, yang anehnya perutnya sudah tidak buncit. Keisha bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama suara teriakan wanita terdengar lagi dari rumah lainnya. Warga menuju sumber suara itu, lalu Bik Siti kembali masuk ke rumah. "Keisha, kamu ngapain? Ayo masuk," ucap Bik Siti. Keisha dan Bik Siti kembali ke dalam rumah. Wajah Bik Siti sangat kosong dan sedih. Karena penasaran, Keisha bertanya apa yang terjadi pada wanita itu. "Kandungan wanita itu hilang secara tiba-tiba. Bayinya menghilang dari perutnya," ucap Bik Siti. Keisha hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bik Siti. Lalu beberapa teriakan terdengar secara berurutan di desa itu. Tidak lama kemudian, Mang Badru kembali ke rumah dan memberitahu kalau semua wanita hamil di desa itu kehilangan bayi yang ada di kandungannya. "Hampir semua wanita di desa yang sedang mengandung sudah kehilangan bayi mereka secara tiba-tiba," ucap Mang Badru. Hal ini sudah di luar nalar manusia. Mang Badru yakin para iblislah yang memakan bayi-bayi yang masih dalam kandungan. Keisha yang semulanya terus berpikir logis, mulai yakin kalau memang ada hal buruk yang terjadi di desa itu. Suara tangisan dari wanita-wanita desa yang kehilangan bayinya terdengar sepanjang malam. Hingga pagi tiba, rasanya Keisha sangat sulit memejamkan matanya. Saat pagi tiba, Keisha merasa sedikit lega karena ia berhasil melewati suatu malam yang benar-benar mencekam. Keisha masih merasakan sakit karena luka cakaran di kakinya. Keisha berjalan keluar rumah, di mana para warga sedang berkumpul di peternakan yang berada di belakang rumah. Keisha mendekat untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata para warga sedang menggali lubang yang cukup besar. Awalnya Keisha bertanya-tanya untuk apa lubang tersebut. Saat melihat ke arah lain, ternyata semua hewan ternak terbujur kaku di tanah. Sapi, kambing maupun ayam, semuanya terlihat tidak bernyawa. Keisha bertanya pada salah seorang warga di situ. Ia memberitahu kalau semua hewan ternak mati secara tiba-tiba dan harus dikubur dengan segera. Bik Siti mendekat ke arah Keisha. "Keisha, kamu ngapain di sini? Kaki kamu kan belum sembuh," ucap Bik Siti sambil menuntun Keisha kembali ke dalam rumah. Sebelumnya para wanita desa mendadak kehilangan bayi yang mereka kandung. Sekarang semua hewan ternak di desa mati secara tiba-tiba.
Semuanya terlihat semakin parah. "Bi, kenapa hewan ternak itu pada mati?" tanya Keisha. "Keisha, saat ini Bibi nggak tahu apa yang harus disampaikan ke kamu. Intinya, kita sedang dalam bahaya besar," ucap Bisiti. Bisiti masuk lebih dulu ke dalam rumah. Keisha ingin pergi ke kamar mandi. Keisha menimba sebuah air di sumur. Saat hendak mengambil ember yang ia timba, Keisha berteriak sangat keras.